Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi dan Rasul yang kedua yang memiliki gelar Ulul Azmi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana esok hari kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Di sanalah ada momen yang sangat besar, peristiwa bersejarah bagi kaum muslimin untuk memberikan sembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan kurban, penyembelihan hewan kurban. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana di saat itu mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk kesetiaannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang kekasih menguji kekasihnya dalam kesetiaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia harus sembelih anaknya, dia harus serahkan anaknya yang dia harap-harapkan, yang dia cintai, harus disembelih. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya tidak akan merelakan penderitaan terhadap kekasihnya. Namun diuji bagaimana kesetiaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim pun sebagaimana doanya dia mengharapkan seorang anak yang soleh, dia sampaikanlah berita mimpinya kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebagai anak yang soleh, Nabi Ismail alaihissalam pun menyambut dengan senang hati. Silakan kalau memang ini ayahanda titah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih diriku, lakukanlah dan doakanlah. Inilah sebagai anak dia memohon doa kepada ayahandanya. Semoga dia pun menjadi golongan orang-orang yang sabar. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat momen Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, disinilah wujud cintanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kasihnya. Makanya Nabi Ismail alaihissalam pun diselamatkan, digantilah dengan bizibhin azim, dengan sembelihan yang begitu besar. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah momen saling cintanya, saling asihnya kasih dan sahabat, saling mengungkapkan keteguhan dan keyakinan kecintaannya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Momen di mana Allah menguji kesetiaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah momen pertama kalinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah menguji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sahabatnya, sebagai kekasihnya. Di saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, dan di saat itulah Nabi Allah Ibrahim mendapatkan hidayah bahwasanya yang memberikan segala hal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menghidupkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada Allah, walaupun kalau memang engkau adalah yang maha menghidupkan, tolong tunjukkanlah kamu bisa menghidupkan. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih 4 ekor burung, dan setiap dari sembelihan itu diletakkan di setiap bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung yang telah disembelih itu, Allah pun langsung menghidupkan burung-burung tersebut dan menghampiri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inilah wujud Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan cintanya, mewujudkan bagaimana Allah terhadap orang yang dicintainya, dan memberikan keyakinan kepada orang yang dicintainya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun lebih yakin dan teguh jiwanya dalam meyakini bahwasanya inilah Tuhan, inilah Allah yang harus disembah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Langsunglah Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yang memberikan hidayah, yang memberikan agama yang benar, yang terbebas dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah mulai dakwahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sedikit demi sedikit Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mensiarkan untuk mentauhidkan kaumnya, membebaskan dari kemusyrikan terhadap bulan, kemusyrikan terhadap
menyembahan matahari, terhadap penyembahan bulan, terhadap penyembahan persembahan dengan kembali kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah diajarkan oleh kakeknya Nabi Nuh alaihissalam. Dan pada saat itulah mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kencaman dan ajaban dari Raja Namrud yang memang begitu kejam. Dari sinilah Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim setelah terjadi insiden yang begitu besar di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan seluruh berhala persembahan Raja Namrud, dan dia meletakkan satu kampak di tubuh di bagian daripada patung yang paling besar. Dan akhirnya Raja Namrud pun mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pelakunya. Lalu langsunglah Nabi Ibrahim disidang pada saat itu. Di saat di dalam sidangnya dialoglah antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Raja Namrud pun kalah dengan berdialog dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah diberikan kecerdasan. Di mana di saat itu diawali Raja Namrud memanggil dua orang budaknya, lalu mengatakan di depan Nabi Allah Ibrahim, siapa yang bisa memberikan kehidupan mereka dan mematikan mereka? Akulah, kata Raja Namrud dengan kesombongannya. Lalu salah satu budaknya dipenggal, dibunuh oleh Raja Namrud. Akulah yang bisa memberikan hidup atau mati di antara keduanya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kecerdasannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun tidak mempercayai seperti itu saja. Lalu Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya, dengan kritisnya, dia mengatakan dengan kritisnya bahwasannya kalau matahari terbit dari timur lalu tenggelam di sebelah barat, coba kalau memang engkau sebagai Tuhan, rubahlah matahari itu terbit dari barat lalu tenggelam di sebelah timur. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwahnya, dengan penjelasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebagian daripada yang menyaksikan ini pun beriman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena Raja Namrud tidak bisa merubah matahari terbit dari barat dan tenggelam di sebelah timur. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Timbullah amarah yang besar terhadap Raja Namrud terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan disitulah momen terbesar kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menjaga keteguhan kecintaan kepada Allah. Dia harus mengorbankan jiwanya lagi. Dia harus dipanggang, dia harus dibakar dengan kobaran api yang begitu besar. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta, kalau kita benar yakin kepada Allah dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah lah sebagai penolong kita. Di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di saat memasuki kobaran api yang begitu besar, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan apa-apa. Sampai api pun habis, hangus terbakar, Nabi Allah Ibrahim selamat, tidak terbakar sedikit pun. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran bagi kita. Kalau kita memang teguh menyerahkan diri segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa ujian yang kita hadapi, betapa berat yang kita hadapi, insya Allah cibiran, cacian, makian orang lain, kita akan tetap teguh, yakin. Karena apa yang kita rasakan ini karena kehendak Allah. Dan kalau kita yakin, Allah juga akan yang merubah keadaan kita. Kalau kita memang benar-benar teguh percaya kepada Allah, pasti Allah akan merubah kehidupan cobaan yang kita hadapi. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah wujud Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, momen Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana momen besok Idul Adha, itulah ujian Nabi Ibrahim, kesetiaan Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi cerita kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana di saat itu dia harus menyerahkan istrinya Sarah, dan dia mengatakan kepada Sarah untuk mengatakan bahwasanya dirinya adalah sepupunya, dirinya adalah saudaranya, bukan suaminya. Karena kalau dia mengaku sebagai suaminya, Raja Namrud yang begitu kejam tidak mau dikalahkan oleh kaumnya, bisa Nabi Ibrahim dipenggal, bisa Nabi Ibrahim dibunuh oleh Raja Namrud. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasihnya, Sarah pun tidak bisa dapat dijamah oleh Raja Namrud. Dan pada akhirnya Raja Namrud pun mengembalikan Sarah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pun dihadiahkan seorang budak
daripada anak raja yang rampasan daripada perang. Inilah Siti Hajar yang melahirkan tokoh-tokoh pemimpin dunia. Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai imam kita. Dan dari Ishak Sarah pun melahirkan turunan-turunan para nabi. Inilah yang disebut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah bapak yang luhur, bapak manusia yang melahirkan pemimpin-pemimpin di dunia. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momen Idul Adha besok, semoga kita menjadi orang abdan syakura, orang yang pandai bersyukur dengan kita bisa memberikan sembahan kepada Allah, kita memberikan kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momen Idul Adha besok adalah membuka diri kita, teguh jiwa kita, kesabaran kita dalam menghadapi ujian, bahwasanya Allah lah sebagai penolong kita. Dan semoga juriyah turunan-turunan kita pun termasuk turunan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan junjungan anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.